Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fahril Burliansyah dengan NIM S11212510558. Kelas Antropologi Sosial kelas B, mata kuliah Studi Literatur, dan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida, ESOS MSI. Pada video kali ini saya akan membahas UAS Studi Literatur 2026. Nah, kita langsung lanjut saja ke nomor 1. Saat ini banyak mahasiswa lebih memilih mencari informasi cepat melalui media sosial atau AI dibanding membaca jurnal, buku, atau sumber akademik secara mendalam. Menurut Anda, bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kualitas berpikir kritis dan kemampuan akademik seseorang? Analisis menggunakan perspektif literasi akademik, budaya digital, atau budaya membaca. Menurut saya, dari sudut pandang literasi akademik, kebiasaan mahasiswa yang mencari informasi dengan cepat di media sosial atau menggunakan AI dapat mengurangi kedalaman berpikir. Literasi itu tidak hanya berarti membaca cepat, namun juga kemampuan untuk menganalisis ide dengan detail. Ketika kita hanya mengambil kesimpulan secara langsung, kita kehilangan langkah penting untuk memverifikasi keakuratan data dari sumber aslinya. Contoh nyata, banyak mahasiswa menyelesaikan tugas sosiologisnya hanya menggunakan infografis dari Instagram atau ringkasan dari AI. Akibatnya, ketika terlibat diskusi, mereka sering terlihat bingung menjelaskan inti persoalan karena tidak pernah membaca jurnal ilmiah secara keseluruhan. Selanjutnya nomor 2. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa banyak penulis hanya mengutip teori tanpa benar-benar memahami konteks teori tersebut dalam penelitian. Menurut Anda, mengapa pemahaman literatur sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah? Analisis menggunakan contoh kasus penelitian atau pengalaman akademik yang pernah kalian temui. Jawaban nomor 2. Kemampuan untuk memahami literatur secara keseluruhan menyeluruh menjadi dasar yang penting dalam penelitian. Mengambil teori secara sembarangan hanya untuk memenuhi syarat di bab 2 menunjukkannya kurangnya kemampuan dalam bernalar akademis. Sebuah teori muncul dari konteks tertentu, sehingga jika kita mengutipnya tanpa memahami latar belakangnya, analisis kita bisa saja melenceng. Sebagai contoh, jika kita meneliti di nelayan tradisional di Indonesia dengan langsung menggunakan teori kelas Karl Marx dari Barat, kita akan salah paham. Kita cenderung mengabaikan fakta bahwa hubungan antara penggawa dan nelayan di sini dipengaruhi juga oleh norma dan budaya. Bukan hanya karena faktor ekonomi, disinilah pemahaman literatur yang mendalam itu sangat penting. Selanjutnya nomor 3. Saat ini akses jurnal dan informasi ilmiah semakin mudah diperoleh melalui internet. Namun di sisi lain, banyak informasi yang tidak valid juga tersebar luas. Menurut Anda, bagaimana cara membedakan sumber akademik yang kredibel dengan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Kaitkan jawaban kalian dengan konsep validitas sumber, literasi informasi, atau etika akademik. Membedakan sumber kredibel dan tidak kredibel. Di tengah lautannya informasi, konsep literasi informasi menjadi kunci utama dalam membedakan sumber. Kita harus kritis dalam melakukan pengecekan, melihat siapa penulisannya, metode yang digunakan, dan apakah sudah melalui proses review oleh rekan sejawat atau pereview. Sumber yang kredibel biasanya memiliki metodologi yang jelas, sedangkan yang tidak kredibel cenderung berbasis opini tanpa data yang mendukung. Sebagai contoh, saat mencari referensi mengenai kebijakan pendidikan, thread di media sosial atau blog pribadi mungkin menarik. Namun, dari segi literasi informasi, kita sebaiknya mengabaikannya dan mencari jurnal terakreditasi seperti Sinta atau Scopus yang validitasnya telah diuji oleh para pakar. Berikutnya nomor 4. Dalam penelitian sosial, sering ditemukan penelitian yang topiknya hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Menurut Anda, bagaimana cara seorang peneliti menemukan kebaruan atau novelty dalam penelitian melalui studi literatur? Analisis menggunakan perspektif kajian pustaka, research gap, atau perkembangan ilmu pengetahuan. Menemukan kebaruan atau novelty dalam penelitian. Banyak penelitian sosial memiliki tema yang serupa karena peneliti tidak dapat melihat research gap atau celah yang hilang saat menelah literatur. Meneliti literatur itu bukan hanya sekedar merangkum buku,
tetapi memetakan apa yang belum diteliti oleh orang lain. Dari cara tersebut, kita dapat menemukan kebaruan dalam penelitian. Misalnya, tema peran bahasa Indonesia dalam pendidikan sudah sangat dikenal di perkotaan. Namun, dengan cara pandang yang dapat terhadap research gap, kita bisa menemukan inovasi dengan menyelidiki tantangan penerapannya di sekolah-sekolah pedalaman yang memiliki banyak murid yang berbicara dalam berbagai bahasa daerah. Disinilah terletak kebaruan atau novelty tersebut. Nah, yang terakhir ada di nomor 5. Kehadiran AI saat ini membantu banyak orang dalam mencari referensi, membuat ringkasan, hingga menyusun tulisan akademik. Menurut Anda, apakah penggunaan AI dalam akademik lebih banyak membantu proses belajar atau justru membuat kemampuan berpikir kritis menurun? Analisis menggunakan perspektif etika akademik, teknologi pendidikan, atau budaya digital. Kehadiran AI dalam dunia akademik. Jika dilihat dari perspektif teknologi pendidikan, AI sebenarnya adalah alat yang netral dan dampaknya sepenuhnya bergantung pada penggunaannya. AI bisa sangat berguna jika dimanfaatkan sebagai alat bantu berpikir, seperti untuk menyusun format citasi atau mengorganisasi ide-ide kita yang berantakan. Namun, AI dapat mengurangi kapasitas berpikir kritis jika kita menggunakannya untuk menggantikan proses berpikir kita. Contoh buruknya adalah mahasiswa yang langsung menyalin esai tentang Pancasila dari AI tanpa membaca terlebih dahulu. Sebaliknya, contoh yang lebih konstruktif adalah ketika mahasiswa telah menulis argumennya sendiri, lalu meminta AI untuk memberikan argumen berlawanan guna menguji seberapa kuat tulisan yang sudah mereka buat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.